Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ika Farezi dengan NIM 210512141045 dengan sistem informasi kelas A 2021. Teknologi sudah tidak asing buat kita untuk membahas teknologi. Di era digital yang sangat luas, teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok dan membantu kita dalam banyak hal seperti pekerjaan kantor, bermain game, dan juga belajar. Dari kegiatan tersebut, ada banyak hal yang menggunakan komputer untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi, apa kalian tahu bagaimana komputer bisa berkembang secanggih sekarang ini? Pada awal pembuatannya, seorang matematikawan bernama Charles Babbage asal Inggris yang mengemukakan gagasan tentang komputer yang dapat diprogram pada tahun 1991 dengan rancangan yang dibuat oleh Babbage bisa membuat sebuah mesin diferensial yang dirancang sempurna, yang membuktikan bahwa mesin yang dirancang oleh Babbage memang bisa diimplementasikan. Apa kalian tahu apa itu komputer? Pada awalnya, istilah komputer merupakan julukan seorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung ataupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer adalah perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal tersebut terus mengalami pergeseran, hingga sekarang komputer dimaknai sebagai seperangkat teknologi yang berdiri dari beberapa komponen, yang satu dengan lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data, prosedur, dan program yang sudah dirumuskan. Banyak orang yang mendefinisikan apa itu komputer. Menurut Donald H. Sanders, definisi sebuah sistem elektronik yang bisa memanipulasi data secara cepat dan tepat diorganisasikan dalam rancangan secara otomatis yang berfungsi menerima dan menyimpan data, kemudian diproses dan menghasilkan sebuah output berdasarkan instruksi-instruksi yang ada dalam memori. Dan menurut Fishyhammer ZK, komputer yaitu sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memperoleh sesuai program yang diminta dan tersimpan dalam memori, hingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Dan menurut William Seward juga ikut mendefinisikan, yaitu sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data, baik berupa gambar maupun fakta. Kemudian, proses yang dimanipulasi hingga keluar sebuah informasi yang bisa digunakan oleh manusia. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan, komputer yaitu perangkat elektronik yang mampu melakukan serangkaian tugas seperti menerima input, kemudian memproses sehingga dapat memerintah atau instruksi yang diberikan, output yang dikeluarkan merupakan informasi. Generasi komputer dari masa ke masa. Masa pertama komputer yaitu pada tahun 1940 sampai 1959. Setelah tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Mechanical Integrator and Computer atau ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama yang dibuat oleh Jesper Arp dan John Mould. Pembangunan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di Universitas Venezuela. Memakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Meski sudah dirancang tahun 1942,
Namun, baru dimulai pada tahun 1943 dan selesai pada tahun 1949. Bentuk dari program ENIAC sangat besar hingga memerlukan ruangan seluas 500 meter persegi. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kWh. Bahasa yang digunakan oleh komputer generasi pertama ini adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa dasar dalam pemrograman dan hanya dimengerti oleh komputer. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Sejarah komputer tahun 1959, tabung vakum yang menjadi komponen dasar komponen generasi pertama telah tergantikan dengan transistor. Penggantian komponen ini dilakukan karena transistor dianggap lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Dengan menggunakan transistor, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tabung vakum. Daya listrik yang digunakan untuk mengoperasikan lebih kecil. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini mulai digunakan di beberapa universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Teknologi ini pertama kali digunakan oleh superkomputer IBM, membuat superkomputer dengan nama Spectrum and Search. IBM juga menjadikan komputer dengan nama Large yang dikembangkan di laboratorium dengan menggunakan energi atom. Dan pada tahun 1965, berbagai perusahaan besar mulai menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Sejarah komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1965. Pada tahun tersebut, komputer dibuat menggunakan integrated circuit. Meski IC sebagai komponen dasar utama, transistor tetap masih digunakan, tetapi ukurannya diperkecil. Pada generasi inilah pertama kali digunakannya keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan komputer generasi ketiga ini jauh lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dapat mengoperasikannya, transistor membuat kinerja komputer menjadi lebih cepat panas. Hal ini membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Jika dibandingkan dengan pendahulunya, komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Dari segi ukuran, daya listrik yang diperlukan, hingga biaya pembuatannya. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan 2000-an. Generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan yang lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang. Large Circuit Integrator atau disingkat LSI mampu makan ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Circuit Integrator atau disingkat VLSI
muncul dan mampu membuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelah hadirnya Ultra Large Scale Integer atau disingkat ULSI yang membuat keinginan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Pemasangan semakin banyak komponen pada media sebesar setengah keping uang logam. Itu pun membuat biaya operasi lebih terjangkau. Perusahaan Intel merupakan perusahaan yang berpengaruh dalam pembuatan IC. Perusahaan ini mampu menciptakan Intel 404 yang menjadi asal mula perkembangan komputer dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Jika sebelumnya IC diciptakan untuk melakukan sebuah kegiatan yang lebih spesifik, maka kini IC dapat diproduksi lalu diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Hal ini yang mendasarkan kemudian muncullah oven, televisi, microwave, dan mobil dengan electronic full injection atau disingkat EFI, dilengkapi dengan mikroprosesor. Intel berhasil menggantikan komputer dengan ukuran besar menjadi ukuran kecil yang lebih efisien. Perkembangan ini mungkin banyak orang biasa menggunakan komputer biasa hingga komputer yang tidak lagi mendominasi di perusahaan saja. Tahun 1984, Apple memperkenalkan Macintosh pertama kali sebagai sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dalam perangkat komputer. Generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya mouse graphic user interface atau disingkat GUI dan komputer jinjing yang kita kenal sebagai disebut laptop. Begitu pula dengan CPU yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Generasi kelima, yaitu dari zaman 2000-an hingga saat ini. Untuk mendefinisikan komputer generasi kelima cukup sulit karena komputer ini masih dalam proses pembuatan. Gambar imajinatif dari komputer generasi ini adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke dengan judul 2001 Space Odyssey. Dalam buku ini, HAL 9000 menampilkan fungsi yang diharapkan dari komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disebut AI. Dengan kecerdasan ini, HAL 9000 akan mampu melakukan komunikasi dengan manusia, menggunakan masukan visual dan mampu belajar dan mengamati sendiri. Meski dalam proses pembuatan kini beberapa komputer telah menjalankan salah satu fungsi tersebut sebagai mampu menerima instruksi secara lisan yang kita kenal dengan sebutan Siri untuk sistem operasi iOS dan Google Voice pada Android. Banyak kemajuan dalam bidang teknologi memungkinkan sebuah komputer generasi kelima seperti HAL 9000 dapat terrealisasikan. Kemajuan rekayasa yang utama adalah kemampuan memproses paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Kemajuan lainnya dapat teknologi superkonduktor yang mampu membuat aliran listrik tanpa ada hambatan. Kemajuan ini akan dapat mempercepat informasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sejarah komputer dari masa ke masa, dari awal komputer sampai sekarang. Terima kasih telah mendengarkan sejarah yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.